Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didin Wahyudin dari kelas Manajemen C. Di sini kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 ya, yang dimana materi perkuliahan kali ini adalah NPP dan Internal Rate of Return. Nah, yang dimana NPP ini merupakan salah satu teknik capital budgeting ya yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang, yaitu dari Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Nah, yang dimana eh, NPP NPP ini merupakan nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. Nah, jadi NPP NPP lebih besar dari nol sama dengan usaha atau proyek layak untuk dilaksanakan. Dan apabila NPP kurang dari nol, maka proyek berada dalam keadaan BIP yang dimana TR sama dengan TC dalam bentuk present value. Nah, untuk perhitungan NPP diperlukan tentang perkiraan biaya investasi, biaya biaya operasi dan pemeliharaan serta perkiraan benefits dari proyek yang direncanakan seperti itu. Nah, begitu juga dengan internal rate of return yang dikenal dengan IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan nol. Jadi kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika cash of capital kurang dari IRR. Nah, IRR sendiri ini merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Nah, jika perhitungan IRR lebih besar dari diskon faktor, maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak dilakukan. Nah, jika sama dengan diskon faktor, dikatakan investasi yang ditanamkan akan balik modal. Sedangkan jika IRR lebih kecil dari diskon faktor, maka investasi yang ditanamkan tidak layak seperti itu. Kita lanjut saja dalam perhitungannya. Di sini saya melanjutkan dari perhitungan kemarin ya. Perhitungan kemarin itu kita mencari payback period dan average rate of return ya. Soalnya tetap sama masih di PT Nusantara. Kita akan menghitung nilai NPV dari mesin A dan mesin B, juga nilai IRR dari mesin A dan mesin B ya. Nah, di sini saya juga eh, sudah selesai ya. Nah, nanti saya akan jelaskan ini agar lebih mudah dan lebih cepat dalam pembahasannya seperti itu. Langsung saja kita akan membahasnya ya. Seperti biasa, kita langsung saja dari mesin A ya. Untuk mesin A di sini sama ya, initial investment 28 juta seperti kemarin, tingkat bunganya 15%. Nah, untuk perhitungan cash flow, diskon factor dan present value ini didapat dari perhitungan yang kemarin ya. Cash inflow IRR E4 ya. Kita ambil dari IRR E4. Nah, kita ini ambil dari IRR sama dengan cash inflow. Ini ya, lalu enter. Lalu tarik saja ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk diskon faktor
ini menggunakan rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah E3. E3 itu dari tingkat bunga, yaitu 15% ya. Jangan lupa dikunci ya. Jangan lupa dikunci. Nah, nih. Seperti ini. Sama dengan 1 per kurung buka 1 maaf ini ada salah. Bentar. Mau ditambah sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga. Jangan lupa dikunci kurung tutup, terus pangkat tahun. Nah, seperti itu. Nah, untuk memudahkannya agar lebih cepat pengerjaannya, kita tarik saja ke bawah langsung seperti itu ya. Nah, untuk pengerjaan present value ini kita dapat nilai ini dari C5. C5 itu dari cash inflow tahun pertama dikali D5, yaitu diskon faktor ya. C5 kali D5 seperti itu, dan hasilnya 11 juta. Nah, untuk total present ini menggunakan langsung saja ya, sum sama dengan sum E5 sampai E10 seperti itu. Nah, sama dengan sum auto sum. Itu bisa yang ada kesalahan dengan sum membuka. Nah, enter seperti itu ya. Nah, untuk net present value ini didapat dari E11. E11 itu adalah total present value dikurangi initial investment ya, E2. Jadi nilai net present value itu nilai total present value dikurangi initial investment. 47 juta dikurangi 28 juta. Ini hasilnya 19.933.000. Maaf, 19.933.600.781 rupiah gitu. Nah, untuk lanjut ke mesin B juga sama ya, cash flow ini dari nilai dari sini ya, cash flow dari nilai ARR sama. Nah, lanjut saja. Tadi ada sedikit kesalahan dalam perekaman. Nah, kita lanjut saja. Kita tadi sampai diskon faktor ya. Nah, untuk menghitung diskon faktor sama seperti menghitung diskon faktor dari mesin yang pertama ya, dari mesin A. Ini adalah sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga
kurung tutup pangkat G5. G5 itu dari tahun ya, seperti itu. Nah, jika kita sudah, langsung saja tarik nilainya ke bawah gitu. Nah, untuk menghitung present value ini perhitungannya sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Itu enter. Kalau sudah ditemukan nilainya, langsung saja tarik ke bawah seperti itu. Nah, untuk total present value ini menggunakan rumus sum ya. Sum dari nilai present value tahun pertama sampai present value tahun ke-6. Nah, dikarenakan untuk mesin B ya, itu ada nilai residu senilai 5 juta ya. Jadi dalam perhitungannya itu nilai residu itu sama dengan 5 juta dikali dengan 1 ditambah J3. J3 itu adalah tingkat bunga kurung tutup per 5 ya, 5 tahun seperti itu. Dan hasilnya adalah 10 juta 56.786 seperti itu ya. Nah, jadi nilai sisa 5 tahun ke depan yaitu nilai residu yang tadi ya, yang ini 5 juta dikali dengan 1 ditambah tingkat nilai bunga per pangkat 5 tahun. 5 tahun, 5 ya. Seperti itu. Dan hasilnya adalah 10 juta 56.786 rupiah. Nah, untuk net present value dari mesin B menghitungnya adalah J11. J11 itu dari nilai total present value dikurangi nilai initial investment. Lalu ditambah lagi J12 dengan nilai dari sisa 5 tahun ke depannya gitu. Seperti itu. Ini. Oh. J11 nilai total present value dikurangi nilai initial investment lalu ditambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan seperti itu. Nah, untuk seterusnya kita akan menghitung nilai IRR. Nah, langsung saja kita akan menghitung dari nilai IRR mesin A ya. Nah, untuk nilai cash inflow, diskon faktor, present value ini kita ambil dari perhitungan sebelumnya ya. Seperti cash inflow di bawah dari ini ya. Inflow terus diskon faktor juga sama dan present value juga sama dengan jumlah yang sama ya 47.936.781 rupiah juga. Nah, untuk bulannya juga dalam perhitungan IRR aktual ya. Nah, agar nilai net present value ini 0
kita cari-cari tingkat bunga yang membuat nilai net present value itu 0 ya. Kita akan coba dengan 20, coba 30 ya. Masih ada 5.400. Kita akan coba dengan 38 mungkin ya. Coba. Masih ada sedikit. 38,9. Oh, lebih. Kita coba 8,9. Masih ada 9, 5, 3. Nah, udah ya. Nah, jadi investasi diterima apabila IRR hitung dibagi tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga dibagi cost of capital sebelumnya. Jadi dideskripsikan seperti ini ya, IRR aktualnya 38,9533% ya. Kalau dibulatkan itu 39%. Nah, untuk IRR estimatenya ya, IRR yang sebelumnya ya nilai adalah 15% ya. Jadi nilai IRR aktual lebih besar dari nilai IRR estimate. Jadi keputusan yang diambil adalah investasi diterima, gitu ya. Untuk menghitung IRR dari mesin B juga sama ya. Nilai-nilai ini diambil dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, juga dalam net present value ini juga kita mengambil nilai sudah dapat ya. Tadi ngambil 27,89,47% ya. Dan hasilnya adalah 0. Seperti itu. Dan untuk mesin B juga investasi diterima apabila IRR hitungan dibagi dengan tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga per cost of capital sebelumnya ya. Jadi dideskripsikan nilai IRR aktual lebih besar dari nilai IRR estimate ya. Jadi keputusan yang diambil itu investasi diterima. Tapi dalam perbandingan antara mesin A dan mesin B di sini ya, tingkat bunga dari nilai IRR mesin A dan mesin B ini lebih besar dari mesin A ya. Tentunya dari mesin A mendapatkan nilai sekitar 38,9 ya. Kalau di mesin B cuma 28, cuma kalau dibuatkan itu 28% itu. Nah, mungkin seperti itu dalam perhitungan dalam mencari nilai NPV ya, nilai NPV dan juga nilai IRR dari mesin A dan mesin B ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangannya dalam penjelasan yang sudah saya berikan, mohon maaf. Karena di sini saya juga dalam tahap pembelajaran. Saya mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.